Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tahun 2023 itu saya galbay awal mula si Oren yang mana ini ya SPY Letter dan es pinjamnya. Terus setelah 6 bulan kemudian ada penawaran dari aplikasi Singa. Ya saya ajuinnya iseng-iseng apakah data saya udah busuk atau enggak. Setelah itu ada pilihan ya pencairan. Saya itu pilih yang 500.000 ya selama 3 bulan. Tapi kagetnya pas masuk ke rekening sekitar 2 kali transfer sekitar 1 juta 2 kali, jadi total 2 juta dengan tenor 2 minggu. Saya nggak tahu apakah ini error ya si aplikasinya atau gimana. Kalau dihitung dengan tenor 2 minggu ya berat juga sayanya. Padahal kan awalnya saya itu tenornya itu 3 bulan, tapi yang masuk juga bukannya 500.000 malah 2 juta. Akhirnya ya udah saya galbaikan saja. Buat kalian yang galbay di Singa, coba save ya video ini. Alur ceritanya ketika saya galbay di Singa ya sekitar kalau nggak salah Juni 2023. Setelah 2 bulan kemudian pas Agustus datang ke rumah, cuman sayanya kebetulan nggak ada. Nah, yang bikin risihnya ya, itu kan pintu tuh ditutup. Tapi bukan pintu ya, rumah saya kan ada halamannya. Tapi halamannya itu pagarnya ditutup dan dia fotoin di istilahnya dipotoin pas keadaan pagarnya udah dibuka ya, jadi istilah Sunda maksa masuklah istilah nama ke rumah. Akhirnya saya sedikit risih ya, dan saya janjian untuk ketemuan di base camp saya. Kebetulan saya lagi on bid pakai si Shopee ini. Setelah ketemuan saya meminta surat-suratnya dan dia hanya menunjukkan ID card, dan saya minta KTP-nya menyesuaikan karena betul KTP sama ID card sama. Terus dia bawa surat kuasa dari pihak aplikasi. Ketika saya menanyakan apakah ada SPP-nya, nggak ada. Dan saya bilang saya nggak akan bayar dengan alasan awalnya saya itu mengajuin 500.000, pas diklik nggak tahu error aplikasinya atau apa, yang masuk 2 juta dengan tenor 2 minggu. Itulah yang membuat saya menyetop bayar. Kenapa? Karena repot juga ya, ditambah bunga ya. Coba kalau misalkan 500.000 yang limit 3 bulan ya udah normal saja dibayarnya. Hanya saya bilang bahasa Sunda mah saklek ya, sama Mayar. Akhirnya dia juga udah males nagih saya karena saya sedikit kecewa sama aplikasi tersebut. Dan selanjutnya gak ada penagihan lagi ya yang ke rumah, cuma penagihan via WA dan SMS. Nah kalau menurut saya, kalau cuma penagihan via WA atau SMS itu disebut goib atau gak lihat jentulnya istilah Sunda, atau gak nampak wujudnya, ya udah biasanya diabaikan saja. Kalau ada yang pertanyaan buat kalian yang galbay seputar pinjol atau pay letter, kalian bisa tulis di kolom komentar, siapa tahu pengalaman saya bermanfaat buat kalian.